nonton podcastnya Densu guys, yang anaknya si Denada itu, si Resa itu. Aduh, kalian kalau belum nonton lah ya. Kasian banget sumpah ya. Dia itu cuman butuh pengakuan ibunya. Dia tuh nggak butuh duit, nggak. Dia bilang, "Bu, kenapa gitu ya, kenapa aku yang dibuang?" Sampai dia bilang kalau dia itu diakui gitu kan, pas anaknya si Dena yang si ceweknya itu kan sakit, Resa bisa loh jaga gitu kan. Ya ampun, sakit, sedih banget. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama Dena dulu. Pastinya dia juga mungkin mengalami hal-hal berat gitu ya, sampai memutuskan untuk udahlah, singkirkan aja dulu ini anak bayi, karena dia juga belum siap untuk menjadi seorang ibu yang masih terlalu muda. Cuman gini loh Denada, itu tuh tanggung jawab kamu gitu loh. Di dalam Islam aja, anak di luar nikah ya, itu nasabnya ke ibunya jatuhnya, bukan ke bapaknya. Ya, jadi memang masih tanggung jawab ibu, dan itu nasabnya ibunya. Itu nggak akan bisa putus, itu tuh tetap darah kamu Denada. Padahal kalau kamu akuin dia tuh sebagai seorang anak ya Denada ya, kan jadi lebih mudah ya rasanya hidup. Ada anak laki-laki yang bisa ngejagain, ngebelain kamu ya, mempermudah hidupmu, bisa antar jemput lah segala macam. Apalagi kamu artis, pasti banyak koneksi di mana-mana. Kenapa nggak manfaatin gitu? Salahnya dia apa? Dia juga nggak minta dilahirin ya, dia nggak minta dilahirin, itu salahmu. Akuin aja gitu loh. Mudah-mudahan pintu rezekimu itu terbuka selebar-lebarnya ya. Banyak orang di luar sana yang kehilangan anak, yang anaknya direbut ya dari mereka gitu, dan ini anaknya udah di depan mata gitu, kenapa nggak dipeluk, dirangkul gitu kan? Aduh, nggak ngerti. Nah, itu ya guys ya, memang cukup sedih ketika kita melihat syuting podcast antara Ressa Rizky Rosano dan Denny Sumargo teman-teman. Di mana dalam pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Ressa Rizky juga tentu saja membuat para warganet, tak termasuk saya juga, merasa cukup simpati ya dengan takdir hidup yang dijalani oleh Ressa Rizky teman-teman. Dalam pernyataannya juga Ressa Rizky bahkan mengeluarkan statement kalau dirinya itu sebenarnya bisa kok membantu menjaga adiknya yang sakit itu teman-teman. Saking inginnya diakui sebagai anak, Ressa Rizky sampai mengeluarkan beberapa statement-statement, bahkan sudah melakukan banyaknya upaya-upaya, namun tidak ada yang digubris satupun oleh Denada teman-teman. Bahkan sampai sekarang Denada masih asik saja, tetap santuy menjalani syutingnya, kegiatan syutingnya, tapi tidak menghiraukan atau memberikan statement terkait sosok Ressa Rizky Rosano yang sudah seliweran di media sosial, yang meminta pengakuan dan diakui sebagai anak kandung, bahkan siap melakukan tes DNA untuk membuktikan kalau apa yang beliau ungkapkan itu benar teman-teman, tapi tidak digubris sampai sekarang oleh pihak Denada teman-teman. Bagaimana nih pendapat kalian ya? Buka TikTok isinya nangis mulu. Nangisin si Resa, nangisin si bapak-bapak penjual es gabus. Ya bayangin aja ya, jadi Resa, bayi umur 10 hari dilempar sana, dilempar sini, gak ada yang mau terima, ya kan? Untung aja ada Ibu Ratih ya, yang bisa ngurus sampai besar sebesar ini, ya kan? Diberikan pendidikan yang baik. Jadi hatinya si Resa ini bagus gitu, gak benci sama Denada, cuma minta butuh pengakuan aja. Iya, kamu tuh anak aku. Mbak Denada ya, pesen dari kita nih para netizen, tinggal udah aja kalau misalkan iya itu anak kamu, ya kan, berbesar hati aja, bilang iya maaf, kamu emang anak aku. Dulu kan waktu itu aku masih muda, jadi itu kondisi psikologi saya juga belum bisa menerima kamu. Udah selesai, itu aja, minta maaf gitu. Mama Rati dan keluarga, terima kasih ya udah besarin, sayang, dan ngedidik Ressa bener-bener kayak anak kandungnya dan adik kandung sendiri. Mata gue sampai bengkak, bener-bener nangisin Ressa semalaman abis nonton podcastnya Bang Densu. Allah tuh kayak maha mengetahui, dititipin Ressa di tangan yang tepat, di ibu dan keluarga yang tepat. Coba kalau kita perhatiin ya, Ressa itu di podcastnya Bang Densu, kalau tidak dipersilahkan untuk bicara, dia tuh tidak bicara tahu. Keren banget, didikannya keren. Ada orang bilang nih, segelintir orang
gara-gara uang, mau nebeng nama. Reza aja nggak ada ngotot-ngotot ya di situ. Dia setelah dipersilakan baru dia ngungkapin isi hatinya. Jangan begitu, gue udah selalu bilang banget jangan begitu, jadi orang nggak boleh. Pas ditanya apakah dia mau uang termasuk kakak iparnya, enggak, cuma mau ucapan maaf. Rezanya cuma mau, ini loh kamu bener loh anak aku. Kak Denada, lihat deh, Mama Rati didik Reza, kakaknya, kakak iparnya beneran keren banget, anaknya sopan, attitude-nya bagus, cara ngomongnya bagus, lembut banget. Bahkan pas ditanya dia tidak membenci ibunya. Dia cuma mau diakuin, walaupun setelah diakuin dia tetap nggak diambil, tetap nggak dibawa, tetap nggak diurus, dia nggak apa-apa. Pokoknya terima kasih banyak ya Mama Rati. Semoga apa yang Mama Rati berikan ke Reza menjadi ladang pahala untuk Mama Rati dan keluarga. Reza, nak lanang, sabar ya nak. Semoga kamu cepat dapat keadilan. Semoga Allah angkat derajat kamu setinggi mungkin. Semoga kamu bisa balas budi ke Mama Rati dan kakak-kakak kamu. Sabar ya nak. Lihat podcast Nak Reza kemarin, bener-bener aku gak habis pikir sama artis D. Ini bayi digotong-gotong naik mobil masih merah, dan yang gendong adalah ART waktu itu. Digotong sana digotong sini, itu anak sampai nangis, ngebayangin betapa sakitnya dia. Begitu dia mau dibuang sana dibuang sini, bukan ditelantarin ya, dibuang. Hampir gak ada yang mau ambil karena ini bayi laki. Kalau bayi perempuan mungkin banyak, karena bayi perempuan banyak bisa diharap. Kalau laki banyak penolakan. Bayangin ini anak mendengar di situ, dia bisa kuat dan dia akhirnya dia pecah tangisnya. Aku berhabis nangis nih. Dan dia sakit-sakitan dari mulai bayi. Dan di situ katanya ada sepucuk, pakai sepucuk senjatiu gitu. Kuat juga nih bayi. Di situ ada seorang bayi yang berjuang mencari ibunya, kandungnya. Ada seorang ibu angkat yang berjuang demi anak bukan dari rahimnya. Dan ada seorang mantu yang berjuang untuk agar mertuanya tidak dipolelakan. Ini apa sih? Cerita apa sih, Deh? Kayak mimpi gue. Gak nyangka. Astagfirullah. Aku cuma minta pengakuan dan hak sebagai anaknya aja. Oh ya, hancur rasanya. Malu diomongin banyak orang kan. Sejak SMP? Ya untungnya ya hancurnya intinya Mbak. Tapi bagaimanapun kan itu tetap ibu saya. Jelek buruknya kan tetap yang melahirkan. Ya Allah. Saya cuma ingin cium kaki aja ke ibu saya itu. Ya Allah. Tuh aku. Aduh. Alamak, nangis lagi pagi-pagi. Aduh, Indonesia nih beritanya, ya Allah. Cuci muka dulu yuk, biar seger yuk. Yuk, cuci muka dulu. Kita lanjutin lagi. Tolong teman-teman tap layar dulu sayang. Mamski mau cuci muka dulu. Aduh, sedih banget sumpah anjrit. Gua cut dulu bentar biar nggak nangis melulu. Nanti bengkak matanya Mamski kalau kayak begitu. Ya. Tuh, orang tuh ya nyari anak laki tuh kayak apa?
pengen punya anak laki. Ini ada anak laki gantengnya kayak gitu. Ya ampun Tuhan. Ya Allah. Oke guys, gua mau cuci muka dulu pakai sabun ini loh sayang, kolagen. Ini sabun kolagen bagus banget. Bagus banget. Ya. Jadi ini bisa dibikin dipotong-potong 4 gini ya guys, kalau mau hemat, potong 4. Dia tuh kayak gini nih. Ini sabun kolagennya kayak gini. Kalau mau hemat. Nah, itu ya guys ya. Bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa pernyataan-pernyataan dari para warganet terkait sosok Ressa Rizky Rosano yang memang banyak yang menaruh simpati kepada dirinya, teman-teman. Karena memang nasib hidupnya yang tentu saja cukup miris ya ketika kita dengar bersama Bang Deddy Sumargo dalam podcastnya, teman-teman. Seorang anak yang hanya meminta pengakuan dari sang ibu, namun hingga detik ini sang ibu malah kesannya seperti acuh tak acuh, tidak memperdulikan, tidak menganggap kalau ini suatu masalah besar mungkin teman-teman ya. Jadi hingga sampai sekarang sosok Denada ini masih bungkam dan tidak memberikan pernyataan sedikit pun teman-teman. Lantas bagaimana pendapat kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.